Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih di Ruang Insight. Nah, kali ini Ruang Insight punya acara baru namanya Talk Talk Share. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke kita, tapi kita nggak tahu pertanyaannya apa. Wow, oke. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ini dan apa yang kita bahas ini relate sama teman-teman semua dan teman-teman alamin semua. Kalau teman-teman misalkan ada yang relate, tolong komen di bawah ya. Oke. Dan berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nih. Sama. Oke, ada 10 pertanyaan ya. Wah. Oke. Yang pertama terkait dengan penampilan diri, yaitu body shaming. Wah. Pernah nggak sih kalian kena juga body shaming? Kalau pernah, seperti apa pengalamannya dan bagaimana kalian menyikapinya? Oke, mau coba dulu nih. Aku dulu. Oke. Kalau untuk body shaming misalkan ada sih yang ngatain misalkan apa ya? Baperan loh, item loh. Kurus loh, kayak gitu. Itu beneran sih dalam ya. Deep. Deep banget. Tapi kalau aku pribadi nanggapinnya tuh kayak ya udah cuek aja, biarin aja, terserah lu mau ngomong apa, hidup gue emang urusan bukan urusan lo kan, kayak gitu. Jadi ya udah, kalau menurut aku sih sendiri tuh lebih ya udah bodo amat kayak gitu. Lebih woles ya, bodo amat lah Jadi ya. nggak usah mikirin banget gitu. Oke, kalau aku tentang body shaming, mungkin ini pernah dialamin sama aku di keluarga aku sendiri gitu. Karena keluarga aku orangnya tuh cukup kecil-kecil gitu badannya, dan aku segini termasuk orang yang lumayan gede badannya gitu kalau di rumah ya, kalau di keluarga aku gitu. Jadi aku waktu SD itu dibilang paling gendut, aku dibilang gendut lah, udah gitu kan aku hitam gimana gitu, kayak udah gendut terus hitam gitu, aku sering dibully kayak gitu, aku sering aku diem aja di depan mereka, tapi itu cukup deep. Jadi aku suka nangis sendiri di pojokan gitu, tapi aku nggak nunjukin kalau aku tuh sebel. Oke. Gimana cara kalian nunjukin rasa sebel ke teman atau ke siapapun? Tadi kan aku, sekarang Kayu. Oke, kakak. Oke, nunjukin rasa sebel gitu. Aku kalau udah sebel sama orang, aku tidak pernah menunjukkan rasa sebel aku. Wow, Aku keren. adalah orang yang selalu menutupi dengan rapi apapun yang aku rasakan, apalagi kalau aku udah sebel sama orang, apalagi kalau aku sudah masuk ke tahap yang aku nggak suka sama dia kayak gitu. Aku akan menutupi rapi-rapi karena kenapa? Karena aku nggak mau timbul konflik, karena aku juga nggak mau jadi ada kerenggangan hubungan kayak gitu. Jadi aku lebih kayak oke, kayaknya gue harus tutupin aja kalau gue nggak suka sama dia, kalau gue kurang nyaman atau kurang serak, tapi ya agak sedikit memberi jarak gitu. Tapi pada akhirnya kalau misalkan ujung-ujungnya dia melewati batasnya gitu kan, melewati batasnya terhadap aku, yang aku sudah sampai ujung keselnya aku, ujung ketidaknyamanan aku akan menunjukkan dan aku nyatakan ke dia bahwa aku tidak suka sama dia. Gitu. Jadi tetap harus ditunjukin juga sih ujung-ujungnya. Kalau aku beda nih sama Kak Ayu nih. Kalau aku pribadi gimana ya? Kayak kalau misalkan udah kesel banget sama orang, bukan kesel sih, kesel aja, kesel banget. Ya pokoknya kesel lah sama orang, itu benar-benar harus ngomong. Gue nggak suka sama lo, gue nggak suka sikap lo kayak gini ke gue, kayak biar dia tuh ada perbaikan gitu. Oke. Gitu. Jadi aku nggak diemin dia, karena emang kalau dia salah menurut aku, jadi aku harus tegur gitu. Jadi Berarti pernah ngomelin orang ya? sering Kak. kalau ngomong aku sering banget. Jadi kalau dari misalkan aku kan pemain game gitu kan dulu. Jadi kalau misalkan emang tim aku ada yang salah, aku nggak diem aja. Jadi aku emang harus ngomong ke tim aku kalau misalkan itu salah loh, jangan kayak gitu. Itu kita harusnya kayak gini dulu, baru kita nyerang kayak gitu. Jadi mantul banget nih anak game, relate banget nih mungkin. jadi kalau misalkan emang dia salah kayak apa ya, kayak
strateginya dia salah, kita harus bilangin itu salah, kita nggak boleh muncul duluan, kita harus ngumpet dulu kayak gitu. Jadi kita harus tag pas target udah deket kayak Kalau gitu. main game tuh kayak greget-greget gimana gitu ya. Kalau apalagi kalau timnya udah blunder kan, aduh ya udahlah. Iya. Iya. Kebayang lah anak game lah ya. Nah, relate mungkin kan? Bukan anak game malah jadi susah ngebayanginnya. Oke. Oke, selanjutnya kalian pernah dibully nggak? Aku dulu. Kamu dulu aja lah. Aku pernah dibully secara mungkin kalau secara apa ya, kayak kata-kata udah biasa, mungkin aku udah ya udahlah bodo amat gitu kan. Tapi kalau misalkan aku waktu itu pas SMK, ini udah gede banget kan, waktu itu aku dibully karena aku enggak gimana ya, dia tuh mau masuk ke studio radio aku yang di sini sana tuh di kata ketua yang punya radio itu nggak boleh ada yang masuk selain penyiar, tapi dia tuh maksa masuk dan aku ngelarang dia. Terus akhirnya pas istirahat kedua itu aku dibully habis-habisan sama dia dan teman-temannya. Wow. Jadi dia tuh ngelempar sepatu ke aku, katanya mata aku ini sombong. Apa ya? Mata aku ini sombong, galak, sama apa ya, nyolot katanya gitu. Tapi ya udah bodo amat kalau bilang gitu kan. Aku Marah ke dia, aku bilang kayak gini, emang salah di mata aku tuh apa? Aku cuma nggak mau nggak mau kayak nggak bertanggung jawab gitu kesannya. Padahal kan itu kan studio udah dititipin ke aku karena aku lagi ngisi event, jadi aku harus bertanggung jawab penuh atas studio itu gitu. Jadi aku nggak mau mengecewakan ketua yang punya radio gitu. Jadinya ya udah nggak boleh. Lagian juga kan matanya sudah diciptakan sama Allah kayak gitu ya. kayak galak banget kan, enggak kan? Ya Robby, iya. Seru. Oke, kalau aku dibully pernah. Jadi waktu aku SD, bapakku itu jualan roti. Jualan Enak roti, tuh, bikin sendiri gitu kan, dan dijual di sekolah gitu kan. Nah, pada saat itu kalau nggak salah kenaikan kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Waktu itu kita tuh diwajibkan untuk menyampulkan seluruh buku tulis kita. Nah, aku nyampulin buku aku itu pakai plastik bening. Kan terserah dong kata guru aku mau disampulin pakai apapun, yang penting biar nggak basah dan segala macem. Dan teman aku karena dia tahu bahwa bapak aku itu adalah tukang roti gitu kan, bikin roti gitu, dia bilang, ayo, ngapain sih sampulnya pasti pakai sampul roti kayak gitu. Jadi kayak dibully kayak, lu tuh anak tukang roti gitu kan, pasti sampulnya itu pakai sampul plastik roti kayak gitu kayak anak tukang roti tuh kayaknya gimana gitu, kayak nggak berkelas lah, kayak nggak banget gitu kan. Ya aku cukup gimana ya, aku cukup kayak apa ya, salah dengan bapak aku mencari uang halal kayak gitu. Apalagi waktu itu masih kelas 5 SD lah ya, baper banget gituin ya. Lagi-lagi aku mojok nangis kayak gitu doang. Jadi aku nggak bisa melawan temen-temen aku yang membuli. Kan secara tidak langsung itu yang dibully bapak aku gitu dong. Kan aku cukup kayak oke, aku memahami, aku mengerti bahwa it's okay, nggak apa-apa aku dibully kayak gitu, toh bapak aku juga pekerjaannya halal kayak gitu. Itu cukup deep sih, ya ampun. Ya, ini mata nih. Masih problem kenapa nyolot? Minta dicolok kali matanya. Nah, kalau misalnya ngebully pernah nggak? Kalau aku itu pernah. Tapi ngebulinya tuh kata-kata kayak misalkan kalau di tongkrongan tuh apa ya, datang lama lu gini apa ya, kayak ngatain dia. Terus kayak kalau misalkan ada yang ceroboh gitu ya kan, iya. Nah kayak gitu itu mungkin bully, tapi kayak bercandaan anak tongkrongan tuh kayak gimana gitu. Kalau aku bullynya dulu di tongkrongan aja, jadi udah deket banget, emang saling, bukan kita ngebully dia doang, tapi emang udah saling ngebully gitu. Sebenarnya memang akrab kan. Ya aku juga kayak gitu sih, mungkin kayak di teman-teman kerja suka ngebully kayak Cici sama si ini, Cici sama si itu, Iya, kayak gitu sama si itu doang. sih. Tapi kalau misalnya bully yang gimana sampai ke fisik sih alhamdulillah nggak pernah, karena tidak enak dibully secara verbal aja udah nggak enak, apalagi fisik gitu ya gitu. Kan kayaknya kita udah tahu juga kan kalau kita dibully kayak gini. Masa kita ngebully orang sampai segitunya? Sebenarnya nggak minta maaf karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang biasa di lingkungan kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang kondisinya mungkin dia lagi baperan banget, Nah, itu itu baru dia, kita minta benar. maaf. Karena kita Kalau lagi tidak bisa kondisinya menilai. baperan ya.
Karena nggak kita baper tidak ya bisa menilai kondisi teman kita nih lagi kenapa ya. Di rumah mungkin punya problem segala macam, ketika kita bully sedikit udah baper. Oke, apa yang kamu lakukan ketika kamu marah? Kakak dulu dong. Ketika aku marah aku cuma bisa diem. Terus aku ngambek kalau orang yang aku keselin itu dia nanya ke aku nggak akan jawab pertanyaan dia. Kayak bocah lebih banget sih, diem tapi- gitu kan? Iya, kayak diem aja udah gitu. Aku nggak bisa sih marah yang bener-bener nunjukin pokoknya gue marah sama lu gitu, nggak bisa. Jadi kayak cuman diem aja kayak gitu sih, paling sampai sembuh sendiri aja. Kita kayaknya beda banget ya. Iya. aku lebih nunjukin kalau aku marah sama dia. Gitu. Jadi gimana tuh jadinya? Kayak misalkan ada emang dia salah. Akhirnya kita marah, lu kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa nggak kayak gini? Tapi kan mungkin emang terus gimana ya? Mungkin emang nggak semua apa yang kita pengen dia lakuin gitu. Jadi kita harus memaklumi, tapi marah gimana tuh? Kita harus memaklumi, tapi kita marah. Oke sih, paham. Jadi Ya udah kalau gitu. Tapi marah keadaannya mesti marah. Harus dibujuk dulu biar nggak marah. Biasanya gitu. Nggak bisa dipendem ya, kayak nggak enak kayak dipendem. Kalau Kan dipendem keluarin tuh, sebenarnya. kalau dipendem tuh kayak Seperti Anda menjadi Iron Man. ada yang ngeganjel lama-lama kesel sendiri, terus ngamuk-ngamuk sendiri. Kalau aku kayak gitu. Oh gitu. Tetap harus dikeluarin berarti ya, walaupun nggak mau kamu sendiri ya. Luar Aku biasa. ngamuk-ngamuk sendiri kalau emang nih. Jadi aku pernah itu diem aja karena emang udah kesel banget, udah tingkatnya kesel banget kan. Aku diem aja. Pas di rumah marah-marah sendiri. Marah entah sama bantal, entah sama lemari, entah sama pintu segala macam, itu aku marah. Sampai kadang kalau emang udah marah banget, kayak gimana ya, aku pernah Kak, jadi tuh aku speak up tentang apa ya namanya tuh, kayak kenapa sih cewek ditinggalin ya kayak gitu. Terus abis itu merujuk ke pro dan kontra. Sampai akhirnya aku nggak dibolehin buat ngomong karena yang kontra tuh banyak banget kan. Jadi banyak yang nggak terima kalau aku ngomong kayak gitu, sampai dia nggak mau, bener-bener nggak mau dengerin aku untuk aku ngasih penjelasan karena aku udah kesel banget. Dan orang yang nggak bisa ditemuin karena di sosial media kan. Akhirnya ya udah, aku marah sama HP, aku marah sama benda-benda mati itu, kayak orang gila banget ya sih. Karena saking keselnya banget itu, karena kita nggak bisa nemuin orangnya, jadi kita harus kayak gimana. Aku udah ngomong satu-satu, aku udah telepon satu-satu, aku udah marah banget, tapi nggak didengerin, malah diledekin. Aku kalau lagi marah diledekin, udah kesel banget gitu. Kalau udah marah terus diledekin, ya iyalah jelas lagi marah diledekin ya kan. Kalau udah Iya. marah diledekin, geram. Dan mungkin kalau misalnya lagi marah, enak kayak gitu teriak. Itu kayak kesel banget, Iya, kayak bener. Kenapa sih gitu. Paling titik aku marah tuh sampai kayak gitu doang. Ih, kenapa sih gini, tapi nggak ke orang ya gitu. Aku belum pernah mencoba, mungkin aku akan mencoba seperti Yulis ya gitu kan, menunjukkan Tapi gitu. tapi aku itu loh, ini nggak boleh ditiru sih sebenarnya ya. Kadang kalau Sorry emang Bang udah kesel Jago, banget, aku ampun Bang Jago. nggak boleh ditiru. Ya lanjut ya. Pernah nggak sih kalian pengen sesuatu dan sampai sekarang belum terutarakan? Pengen sesuatu tapi belum terutarakan. Ingin menyampaikan sesuatu tapi belum terutarakan. Ke mama aku cuma pengen bilang ke mama aku bahwa aku nggak suka banget dibanding-bandingin sama adik aku gitu kan. Karena mungkin terlihatnya seperti adik aku lebih baik, adik aku lebih rajin, adik aku lebih nurut, adik aku lebih pinter nabung misalnya gitu. Aku tuh kayak, mamaku, aku nggak mau dibanding-bandingin. Aku pengen bilang kayak gitu tapi aku nggak bisa banget. Sampai sekarang, sampai detik ini aku belum pernah bilang ke mama gitu kan, bahwa aku nggak suka dibanding-bandingin. Karena ya udah, mama punya anak 2 dan anaknya itu beda-beda mah gitu. Adik punya kemampuan ini, Ayu nggak punya. Ayu punya kemampuan ini dan adik nggak punya gitu. Jadi lebih kayak, terimalah anak mama kayak gini. Kok kayak mellow gitu. ya? Nggak bisa bilang ke mama, bisa bilang ke mama, bisa bilang ke mama, bisa bilang ke mama, bisa bilang ke mama. Gitu. Kalau aku mungkin udah kalau soal untuk orang tua gitu, mungkin udah aku utarain semua. Jadi ya sama kayak gitu, aku udah bilang kalau aku nggak suka dibanding-bandingin sama anak tetangga. Itu mungkin relate banget kan sama orang-orang, benar-benar ini. Ini aku udah bilang ke dia waktu itu, dia sering banding-bandingin aku sama anak tetangga lebih nurut, anak tetangga lebih rajin, anak tetangga lebih
pintar atau apa. Terus aku udah bilang akhirnya, dan ada perubahan sedikit demi sedikit sampai sekarang udah berubah. Jadi mungkin solusinya diskusi sama orang tua masing-masing kayak gitu. Sampai sekarang udah nggak pernah Enggak, dibanding. alhamdulillah senang banget. Aku harus ikutin cara kamu ya. Tapi aku ya udah deh. Nanti aku coba kali ya Mas bilang. Jadi kita thank you. utarakan dong. Kalau aku udah Aku belum terutarakan semua. baru terutarakan. Entahlah. Ya. Oke. Pernah nggak sih kalian jadi diri kalian yang sebenarnya tapi malah dapat banyak komplain dari orang-orang terdekat? Silakan. Kalau aku dapat banyak sih enggak, cuma kalau di waktu-waktu tertentu kan aku emang orangnya sensitif ya di waktu-waktu tertentu. Jadi kayak orang ngomong Z, aku kayak nggak pengen gitu dia ngomong kayak gitu, tapi ya udah kayak gitu terjadi, jadinya aku dibilang baperan gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama, jadi kayak Ya udah, baperan sebentar aja, nggak ada yang bercanda, kayak langsung nyairin suasana gitu. Ya enak sebenarnya ya diem lama aja gitu ya. Apa tadi aku lupa pertanyaannya? Jadi diri sendiri, komplain sama orang lain. Oke, jadi diri sendiri tapi dikomplain apa ya? Aku tuh mungkin orangnya karena terlalu bawel gitu kan, terlalu bawel. Aku nggak bisa banget kayak ya udah diem gitu sepanjang hari gitu. Kayak misalkan sama teman-teman aku atau sama keluarga aku gitu, aku kayak bawel lebih ke kayak berisik kali ya, aku karena suka nyanyi kencang-kencang apa segala macam gitu. Ya itu kayak itu aku lagi ngerasa bahwa aku butuh nyanyi, kalau nggak aku lagi ngerasa aku pengen ngobrol atau kalau nggak ngisengin orang segala macam. Macem gitu, itu memang diri aku sendiri, tapi kadang-kadang gitu kayaknya orang lain kayak ayo berisik deh gitu, kayak ayo bisa nggak iya. sih diem gitu, kayak gak enak banget digituin. aku juga kadang ini nggak tahu ya diri aku sendiri atau enggak, aku kadang ngomong sendiri Kak. Ngomong sendiri dalam hati atau ngomong Enggak, ini? ngomong aja, ngomong. Kayak sosok jadi YouTuber. Sosok jadi Hai guys, Iya. Kadang dibilang, "Ini orang kenapa? Stres apa gimana?" kayak gitu. Tapi cuek. Iya. Self talk sebenarnya, cuman kayak orang kenapa gitu. Ya, tapi kadang orang tuh suka kayak apa ya, maksudnya gini. Kadang kalau misalnya aku diem aja, terus ditanya kenapa sih kok diem aja, punya masalah apa segala macem gitu. Terus kalau misalnya aku Padahal nggak bawel punya kayak masalah disuruh kan diem, ya? nggak punya masalah. Jadi kayak udah pengen diem aja gitu kan. Kalau nggak ada sesuatu yang dikerjain, pengen diseriusin, lagi pengen difokusin gitu, terus kayak lu kenapa sih diem aja, punya masalah gitu. Terus giliran akunya bawel gitu kan, kayak Berisik ah. kayak gitu kan, kayak nyebelin banget sebenarnya maunya apa gitu kan. Ya. Ada sih kayak gitu temen atau kadang-kadang keluarga gitu, tapi ya udahlah, it's okay, biarin aja. Akulah aku. This is me gitu. Oke. Terhadap hal apa yang paling sering kalian berkata tidak? Oh, aku nongkrong. Karena dulu zamannya aku baru lulus SMA, itu kan teman-teman aku banyak yang gap year ya. Maksudnya kuliah enggak, terus juga kerja enggak, nungguin kayak SBM untuk tahun depan segala macam. Sedangkan aku kan fokus untuk ya udah aku pengen kerja untuk membiayai kuliah aku sendiri gitu. Artinya aku cukup punya kesibukan dong di pekerjaan gitu kan. Dan teman-teman aku tuh kayak sering banget buat hampir setiap hari itu nongkrong gitu kan, hampir setiap hari nongkrong. Aku yang lagi berusaha untuk mengumpulkan uang gitu kan demi berkuliah gitu, sedangkan teman-teman aku cuma tinggal nungguin SBM gitu kan, biaya kuliah tinggal dibayarin sama nyokap bokapnya. Akhirnya aku tolak, aku nggak bisa nongkrong karena aku kerja kayak gitu. Dan kayak sebenarnya berdampak juga sih sampai sekarang, pada akhirnya aku sama teman-teman aku yang gerombolan ini nih, teman tongkrongan ini akhirnya kayak hampir lost, gak pernah ketemu lagi gitu kan, karena aku mementingkan untuk oke, gue pengen fokus ke masa depan gue gitu, gue gak mau kebanyakan nongkrong, apalagi ngabisin duit buat nongkrong gitu kan, kayak oke, gak ikut kayak gitu di situ. Yulis gimana? Tadi pertanyaan apa? Kak, sering banget Bilang tidak untuk sesuatu hal apa? Mungkin ketemu untuk orang sosial media. Jadi tuh kayak kita kenal di sosial media, terus orang itu minta ketemu. Oke. Tapi karena waktunya selalu bentrok, jadi aku bilang enggak, kapan-kapan aja kayak gitu. Tapi sering kayak gitu. Kalau untuk lebih sering ke situ daripada yang ke lain. Kalau nongkrong, kalau ke Ayu enggak mau nongkrong, tapi kalau aku setiap hari bisa nongkrong. Oke, kenapa tuh bisa nongkrong? Gimana ya, kalau di rumah itu aku tuh ngerasa suntuk gitu. Kadang kalau abis ngerjain tugas kuliah, tugas kerjaan gitu kan, kadang
butuh refreshing gitu otak, jadi butuh apa ya, kayak inspirasi juga. Jadi di tongkrongan itu aku bisa dapetin banyak banget pelajaran dari teman-teman, pengalaman. Jadi aku lebih suka Sebenarnya aku balik sama lagi. teman-teman. Kalau aku balik lagi nongkrongnya gini, pertama kan karena fokus aku adalah mengumpulkan uang untuk kuliah gitu kan. Artinya kalau aku nongkrong aku harus mengeluarkan uang gitu kan untuk membeli makanan segala macam, terus ongkos ke sana gitu kan. Pada akhirnya kayaknya enggak deh, ini harus disimpan nih uang nih gitu kan. Balik lagi ke situ sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan aku memilih-milih juga nih, karena aku menyadari bahwa selama aku nongkrong sama teman-teman aku di dalam forum itu gak ada sesuatu yang bermanfaat gitu. Pembahasannya apa? Pembahasannya hal-hal yang tidak penting gitu. Pada akhirnya emang kita harus sebenarnya balik lagi sih, kita harus memprioritaskan sesuatu yang goals atau sesuatu yang apa ya, gini kita harus memprioritaskan hal yang menjadi tujuan kita, mungkin kayak gitu ya. Tapi sebenarnya benar kata Yulis, kita bisa banget untuk ngambil pelajaran gitu kan, pengalaman dari orang-orang lain kayak gitu kan. Itu bener-bener iya bener banget sih, makanya itu gunanya nongkrong gitu. Tapi tergantung apa forum tongkrongannya kayak gimana. Sip, ada ya kan tongkrongan ada yang negatif ya, maksudnya negatif tuh malah ngajak yang hal-hal yang enggak kayak inilah itulah gitu. Jadi kayak ada, kita harus saring-saring juga nih mana tongkrongan yang baik, yang forum-forumnya itu mengajak kita untuk positif, mana yang negatif. Jadi kita harus membedakan dua hal itu gitu. Kalau kita mau terjun ke betul. Apalagi Yulis kan katanya banyak temen yang melalui game online gitu kan, teman-teman baru gitu kan. Dari grup-grup beda-beda gitu. Kita harus saling-saling juga. Itu sebenarnya seru juga tuh punya teman baru lewat online, terus meet up Iya, meet up bareng-bareng gitu aku kan. pernah ya. Punya background yang berbeda-beda gitu. Seru. Iya, Jadi saling cerita backgroundnya masing-masing. Kadang banyak. Sekarang mah gampang ya sebenarnya nambah temen ya, lewat online, lewat game online, lewat Instagram segala macam. Dan banyak sosial media yang ngajak temenan kayak Telegram. Terus banyak Sekomunitas ya, apa hal yang kita suka ya, seru. Oke, nah harapan terbesar apa yang ingin dicapai dalam 3 tahun ke depan? kayu apa? Untuk 3 tahun ke depan harapannya apa ya? Lebih bermanfaat kali ya buat orang lain gitu ya. Setiap orang mungkin pengen kalau bermanfaat untuk orang lain, pasti semua orang pengen bermanfaat untuk orang lain. Tapi balik lagi, apa nih yang bisa kita kasih ke orang lain? Apa sih yang menjadi value di dalam diri kita yang ini bisa kita pakai untuk bermanfaat buat orang lain? Sebenarnya itu sih. Mungkin kita bekerja di salah satu lembaga, atau kita ikutan komunitas, atau kita ikutan forum-forum sosial gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya apa ya yang menjadi value atau kelebihan kita yang itu tuh bisa kita buat nolongin orang lain sebenarnya gitu. Aku memang merasa bahwa mungkin sekarang misalkan aku ikutan lembaga yang dimana ini sosial gitu, aku ikutan gabung buat nolongin orang lain, tapi kayaknya gak bisa deh kalau itu doang yang kita kasih gitu. Harus berkembang nih, kita bisa bermanfaat. Misalkan kita baru bisa bermanfaat buat 20 orang, terus tahun kedepannya pengennya tuh lebih banyak, misalkan 100 orang, tahun kedepannya lagi misalkan 200 orang gitu kan. Pastinya itu bakal lebih banyak manfaat. Dan tentunya itu menjadi PR kita nih, PR kita untuk apa sih yang perlu kita pelajari, apa sih yang perlu kita kasih ke orang, apa sih yang perlu kita gali agar kita lebih bermanfaat. Lumayan sulit sih kalau menurut aku, 3 tahun ke depan gitu. Kalau aku di 3 tahun ke depan aku pengen bersaing. Wah, serem banget kan apa bersaing. nih? Bukan game online kan? Enggak dong, aku pengen bersaing di dunia bisnis, mungkin usaha. Aku tuh pengen untuk, insya Allah ya, untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ingin jadi wirausahawan. Entrepreneur. Kayak gitu. Jadi untuk tahun selanjutnya mungkin itu produk aku nih akan bersaing dengan produk-produknya lain. Oke. Gitu. Kira-kira kepikiran produk apa tuh yang bakal Makanan. saingin? Makanan. Oh, makanan apa tuh? Intinya yang ada pedas, ada manis, ada asam. Oh gitu. Oke. Mantep kan? Baik. Penasaran kan? Asinan ya. Asinan. Manisan dan asinan. Oke. Ya, pokoknya gitu. Terakhir, pesan-pesan untuk generasi Z, khususnya mungkin yang SMP, SMA atau awal-awal kuliah, yang kurang lebih nggak terpaut beda lah sama kalian. Ini kali ya.
temukan goals sebenarnya mau kemana, mau ngapain dan Iya, apa itu yang harus harus dilakuin. banget sih. Soalnya kan banyak teman-teman aku juga itu banyak yang bingung. Kita harus kemana, kita mau ngapain. Dia tuh sama sekali malah jadi bingung. Dari kecil dia udah nyusun cita-citanya dia, tapi pas lama-lama gede-gede dia bingung mau ngapain. Tapi dia sebenarnya udah nyusun cita-citanya. Dia dari SD dia pengen cita-citanya jadi guru. Lama-lama dia nggak mau jadi guru. Dan lama-lama bingung. Udah gue mau lulus aja. Anak Indonesia emang kayak gitu sih, bener. Dari SD pengen jadi tentara. Lama-lama udah gue pengen lulus aja. Karena ada banyak banyak di teman-teman aku. Bener. Lebih itu sih ketika pengen lulus. Mungkin memang gini sih, memang di sekolah kita nggak dikasih fasilitas untuk mengenali beberapa jurusan yang ada di dunia perkuliahan. Kayak banyak jurusan yang itu tuh sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu. Mungkin di sekolah kita nggak difasilitasin buat memahami itu. Apalagi di keluarga gitu. Mungkin orang tua kita sangat-sangat tabu gitu. Jadi penting buat teman-teman yang SMP, yang SMA banyak tanya, banyak cari tahu tentang bidang-bidang yang ada gitu, bidang-bidang yang ada dan jurusan-jurusan kuliah yang ada gitu. Jadi kayak jangan sampai ketika sudah UN gitu kan, lagi UN gitu kan, itu udah, waduh ini mau kemana nanti ya lulus ya gitu kan, ini nanti masa depan mau dibawa kemana, ntar nih cita-cita mau dibawa kemana gitu kan. Udah gue yang penting lulus kayak gitu kan ada ya banyak. Mungkin yang lagi galau-galau kayak tadi itu orang tuanya mungkin adalah tipe-tipe orang yang udah kamu masuk kedokteran aja, udah kamu masuk akuntansi aja, udah kamu masuk ke psikologi aja. Misalkan ada orang tua kan yang kayak gitu ya, mungkin mau nggak mau mungkin karena dia memang gak menemukan bakatnya, si anak akhirnya menuruti orang tuanya dan akhirnya ketika kuliah tidak menikmati, tidak enjoy gitu kan, tersiksa gitu. Mungkin itu yang paling penting sih, temuin goals kamu tuh maunya apa, dan penting buat tahu potensi kita tuh apa sebenarnya gitu, kemampuan kita tuh apa, kekuatan kita tuh apa, kayak gitu sebenarnya penting. Kalau Yulis? Enggak kan tadi udah. Oh udah. Gak lagi guys. Udah ngomong. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang goals gitu ya, ngomong-ngomong tentang cita-cita dan harapan gitu kan. Aku tuh pernah nemuin namanya Amazing Teens Bootcamp. Nah itu tuh keren, dimana tuh para pesertanya itu tuh dikasih tahu ya melalui mesin kecerdasan apa sih potensi mereka, apa sih yang menjadi kelemahan mereka gitu, dan apa sih goals kita tuh nanti ketika lulus sekolah tuh mau ngapain kayak gitu. Hebat. Iya itu keren tuh, acara kayak gini tuh penting banget loh buat anak Indonesia, apalagi buat anak-anak yang mau lulus gitu kan, yang lulus SMP bisa, yang lulus SMA bisa. Biar nggak galau ya. Bener, biar nggak galau kayak gitu. Nah aku tuh kalau misalnya aku masih anak SMA gitu, aku pasti bakal ikutin acara itu tuh, acara Amazing Teens Bootcamp gitu. Itu keren banget tuh di Bina Juma Institute. Itu keren. Kamu punya adik gak? Diajak adiknya untuk ikutin itu. Nanti. Adik kamu kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Nah, kelas 2 SMP tuh. Nanti kan dikit lagi mau masuk SMA. Ikutin ini. Insya Allah kalau nggak salah bulan Desember. Nah, bulan Desember 2020 itu kan lagi liburan tuh, ya kan? Jadi penting deh itu, insya Allah bermanfaat banget daripada liburannya kemana-kemana gak jelas kan. Mendingan liburannya ke sini kan. Nemuin goals, nemuin tujuan hidup. Keren. Oke, thank you Ayu, Yulis. Kita belum Sudah kenalan. tadi 10 pertanyaan yang diajukan, dan mungkin itu juga relate sama teman-teman yang generasi Z, generasi muda saat ini. Oke, kalau gitu semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya, bisa ngambil insight-nya, bisa ngambil pelajaran dari Yulis gitu Iya, kan. pengalaman juga. Dan dari aku juga mungkin ya tadi sedikit-sedikit gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang ngerasain apa yang Yulis rasain juga dan yang apa aku rasain, boleh komen di bawah. Kita bawa komen ya. Iya. Oke teman-teman, kalau gitu see you.